Membahas hal ini telah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi. Selamat siang, Pak Ari. Apa kabar? Selamat sehat, Pak Ari. Selamat siang, Mas Bram. Oke, baik Pak Ari. Kita masih bicara terkait pemerataan internet yang mana hingga hari ini ternyata masih banyak wilayah di NKRI yang belum juga mendapatkan akses internet. Sebetulnya dari Icon Plus atau PLN Icon Plus, apa upaya kiranya juga bisa merefleksikan pemerataan juga ikut bersama pemerintah membuat nantinya juga Indonesia menjadi rata dalam akses internetnya? Baik, tentunya PLN Icon Plus sebagai subholding atau anak perusahaannya PLN mempunyai suatu tugas untuk mengutilisasi aset PLN yang sudah tentu tersebar seluruh Indonesia. Di sini merupakan satu poin keunggulan Icon Plus untuk mendukung pemerataan akses internet ke seluruh penjuru Indonesia. Sepanjang tahun 2023, PLN Icon Plus sudah mengembangkan coverage areanya. Ada kurang lebih 500.000 home pass untuk internet user yang kita bangun di luar Jawa. Jadi ini adalah bentuk kontribusi nyata PLN Icon Plus untuk memeratakan internet. Memang Indonesia ini sangat luas, jadi sangat banyak potensi yang memang harus diambil, dan ini juga salah satu peluang yang bisa diambil oleh penyedia internet provider. Namun tantangannya adalah coverage. Di sini adalah peluang bagi PLN Icon Plus yang memiliki keunggulan berdasarkan aset PLN yang bisa mendukung penetrasi sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Oke, baik. Nah ini tentunya visi yang juga selaras dengan visi dari negara kita atau pemerintah kita terkait pemerataan internet. Sebetulnya Pak Ari, melihat juga pemerataan internet dari point of view Anda yang mana juga bergerak di sektor jaringan internet. Kapan sih Indonesia akan rata untuk akses internetnya, Pak Ari? Jadi bicara service internet ini memang adalah bisnis yang kompetitif. Kita tahu pemainnya banyak dan sudah tentu bagi perusahaan, bisnis entity, performance finansial menjadi hal yang sangat penting. Sehingga kita ketika berbicara terkait internet penetrasi, maka ada supply dan demand. Ini yang bergerak bersamaan dan ini yang menjadi pertimbangan dari penyedia internet, termasuk juga PLN Icon Plus. PLN Icon Plus memiliki keunggulan karena sudah ada aset PLN di sana, sehingga lebih mudah untuk membangun jaringan dan finansial resultnya pun juga bisa lebih kompetitif. Ujungnya adalah harga kompetitif bisa didapatkan pelanggan internet, bahkan di lokasi-lokasi luar Jawa yang secara geografis lebih sulit untuk pengembangan coverage-nya. Jadi ini ekosistem ini yang harus bergerak secara bersamaan, di mana ada demand market, financial result-nya ini masuk, maka sudah pasti penyedia internet akan masuk ke sana. Tapi ketika memang belum match antara demand, mungkin masih terlalu sedikit, tidak ada trigger untuk mengkonsum bandwidth lebih tinggi, financial result untuk pembangunan investasi yang cukup besar tidak masuk return-nya, maka daerah ini menjadi less priority bagi internet providers. Oke, baik. Nah ini ujung-ujungnya demand dan supply. Seperti apa di daerah tersebut? Apakah demand-nya juga besar? Yang mana ada demand besar juga menjadi ceruk cuan juga bagi penyedia layanan internet untuk masuk di sana. Nah bicara terkait demand, Pak Ari, apakah memang Anda melihat di pelosok-pelosok negeri atau di jaringan atau di daerah 3T kita demand internet belum sebesar itu? Demand internet di Indonesia semakin tahun semakin naik, tapi memang kalau dibandingkan dengan di negara lain masih kurang. Jadi kami sendiri dari PLN Icon Plus melihat ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah coverage. Ketika coverage tersedia, maka demand ini bisa terakomodasi untuk kebutuhan bandwidth. Namun untuk orang membutuhkan bandwidth, demand bandwidth ini tergantung dari behavior pengguna tersebut dan juga konten yang tersedia. Nah untuk ini maka perlu ada ekosistem tadi, bandwidthnya sudah ada, tetapi konten-kontennya perlu diperbanyak sehingga behavior orang bisa berubah. Saya ambil contoh misalnya smart home. Smart home di negara-negara yang lebih maju dibandingkan kita, Singapura paling dekat misalnya, Korea, Malaysia, bahkan tingkat penetrasi smart home-nya sudah lebih tinggi. Artinya smart home ini bisa mengkonsum bandwidth tambahan, sehingga penggunaan bandwidth otomatis meningkat. Nah ketika kecenderungan behavior smart home ini meningkat, maka penggunaan bandwidth kita di Indonesia juga akan meningkat. Ditambah lagi dengan konten-konten lain. Saat ini penggunaan konten juga sudah cukup banyak dan kita tahu beberapa konten yang mainstream itu menjadi tujuan dari pengguna-pengguna internet. Ketika ada konten lain yang lebih menarik, apalagi mungkin penggunaan aplikasi untuk sekolah, ya, pendidikan, kesehatan dan lain-lain sudah fully digital, ini akan menambah tingkat penggunaan bandwidth di Indonesia.
Oke, demand-nya memang tumbuh, tapi memang penggunaan bandwidth-nya tidak bisa belum sebesar itu Belum juga sebesar begitu ya. itu, iya. Oke, baik Pak Ari. Pak Ari, Anda memang kebutuhan bandwidth yang belum begitu besar apalagi di daerah 3T begitu ya. Lalu apa yang dilihat oleh Starlink sehingga ingin masuk Indonesia, apalagi juga mengincar daerah-daerah yang justru memang tidak mendapatkan akses internet di sana? Ya, jadi tadi saya sempat menyampaikan tantangan pertama adalah coverage. Maka seperti Starlink dan juga mungkin internet provider yang lain akan menyasar basic needs dari pengguna internet yaitu coverage. Ketika coverage-nya belum tersedia, maka pengguna akan mencari teknologi apapun yang bisa menyediakan layanan internet tentunya dengan harga yang terjangkau. Nah, ini adalah mungkin peluang yang dilihat oleh Starlink dan juga internet provider lain menyasar yang pertama adalah coverage-nya. Setelah coverage maka akan berkembang kepada demand lain yaitu untuk konten yang akan meningkatkan penggunaan bandwidth-nya. Oke, baik. Tapi dengan kemunculan Starlink begitu ya, nantinya apabila memang jadi masuk ke Indonesia, sebetulnya bagaimana sih dengan apakah memang akan berkolaborasi dengan penyedia lokal atau justru akan ada kompetisi yang begitu sengit antara Starlink dan juga penyedia lokal? Jadi memang sangat menarik industri telekomunikasi khususnya internet di Indonesia ini sangat kompetitif dan ujungnya tentunya pelanggan akhir yang akan merasakan benefit tambahan. Kualitas akan meningkat, pilihan pun juga akan tersedia. Nah, di sini tentunya seluruh pengguna atau seluruh penyedia internet termasuk PLN Icon Plus ini open terhadap seluruh teknologi baru yang akan memberikan layanan lebih baik kepada pelanggan. Dalam hal ini, dalam bisnis internet khususnya tidak ada yang namanya full competitor. Artinya kemungkinan untuk berkolaborasi tentunya akan sangat terbuka. Karena tidak ada satu teknologi yang bisa menyediakan solusi untuk seluruh kebutuhan, seluruh segmen pasar. Indonesia terlalu luas, segmen pasar terlalu luas, kebutuhannya juga sangat beragam, sehingga tidak mungkin satu teknologi. Kami melihat di sini ada peluang kerjasama juga dibandingkan hanya berkompetisi dengan penyedia lain ataupun juga teknologi yang lain. Oke, justru ada peluang kerjasama Ya. karena memang tidak bisa di-cover seluruhnya Betul, begitu ya. betul. Nah, kalau misalnya dari PLN Icon Plus, apa yang kiranya juga bisa dimanfaatkan untuk bekerja sama dengan Starlink apabila nanti masuk ke Indonesia? Tentunya ada kelebihan, ada diferensiasi antar teknologi. Kita tahu Starlink ini adalah teknologi satelit di LEO, Low Earth Orbit. Ada benefit yang ditawarkan di sini, latensi tentunya lebih singkat dibandingkan dengan geostationary satelit ya. Kemudian PLN Icon Plus di sini tentunya strength-nya adalah di sisi coverage fiber optik yang bisa menjangkau seluruh penjuru Indonesia. Ini adalah segmen-segmen yang bisa dikolaborasikan. PLN Icon Plus bisa menjangkau dengan high speed broadband, tentunya fiber optik sampai sekarang adalah teknologi yang memberikan latensi atau delay time yang paling singkat dibandingkan dengan teknologi lainnya. Nah, dan dengan coverage Icon tentunya membuat price menjadi lebih kompetitif gitu ya, sampai pengguna akhir sekaligus juga secara financial performance-nya Icon masih tetap sehat. Nah, ini yang bisa dikolaborasikan dengan teknologi LEO dari Starlink yang menjangkau daerah yang lebih remote lagi, yang lebih sulit lagi diakses oleh fiber optics ya. Namun dengan memberikan satu kelebihan latensi yang lebih baik dibandingkan dengan satelit yang konvensional. Nah, ini yang bisa dikolaborasikan bagaimana satu entitas pengguna misalnya bisa mengkombinasikan antara penggunaan fiber optik yang high speed broadband, low latency, lowest latency bahkan dengan teknologi Starlink misalnya atau LEO satellite yang menawarkan akses yang lebih mudah di remote area dan menawarkan juga harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan geostationary satelit yang konvensional. Oke, baik. Nah, ini juga bisa menjadikan mungkin kecepatannya menjadi lebih cepat begitu ya, karena memang Ya. di daerah ini penggunanya juga tidak sebanyak di kota-kota besar. Ya. Dan tadi Anda katakan latensinya juga semakin kecil, bisa saja internetnya menjadi semakin cepat begitu ya di daerah. Betul, betul. Oke, baik.